Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Reren Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Pasar Ciduk mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Makassar. Kawasan kuliner ini disebut-sebut sebagai surganya pecinta kuliner. Destinasi wisata kuliner yang murah meriah ini setiap malam dibanjiri pengunjung. Bagaimana keseruan jajan di Pasar Ciduk? Simak berita selengkapnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi street food terpopuler di Kota Makassar, Pasar Ciduk. Nah, kali ini saya bawa uang 50.000. Nah, kira-kira dengan uang 50.000 ini kita bisa dapat apa aja sih di Pasar Ciduk? Yuk, ikuti keseruannya kali ini. Pasar Ciduk, tempat yang wajib dikunjungi untuk berburu makanan murah dan lezat. Pasar tradisional ini terletak di Jalan Tinumbu. Setiap malamnya pasar ini selalu dipadati pengunjung, khususnya saat akhir pekan. Mereka rela berdesak-desakan di jalan demi menikmati berbagai kuliner yang ada di sini. Di Pasar Ciduk ada berbagai jenis makanan yang bisa kalian coba. Salah satu jajanan yang sangat laku adalah bakso bakar. Selain itu, kentang goreng spiral juga menjadi favorit pengunjung dengan harga mulai dari 5.000 saja. Bagi pecinta seafood, jangan lewatkan gurita bakar dan cumi bakar yang tak hanya menggoda penampilan, tetapi juga menawarkan cita rasa yang lezat berkat keahlian memasak para pedagangnya. Oke, yang pertama itu saya beli suki. Di sini ada berbagai macam suki dan harganya itu 5.000 per tusuk. Nah, ini ada bakso keju, bakso telur, sama ada beragam suki lainnya. Di sini saya beli bakso keju sama sosis dan harganya itu 5.000. Oke, yang kedua kita beli kentang tornado rasa balado pedas manis yang harganya itu 5.000 per kentang. Oke, thank you. Nah, yang ketiga kita beli nasi bakar ayam kemangi yang harganya 10.000. Oke, jadi menu yang keempat itu kita beli sandwich buah yang harganya itu 12.000. Oke, yang kelima kita beli minuman rasa taro milk ukuran large seharga 10.000. Selain makanan, di Pasar Ciduk juga terdapat beberapa penjual yang menjual aksesori, pakaian, dan mainan anak-anak. Jadi, pastikan kalian mengunjungi semua sudut pasar ini untuk merasakan pengalaman kuliner dan berbelanja yang seru. Nah pemirsa, dengan uang 50.000 kita bisa dapat beragam jajanan di Pasar Ciduk. Sini saya beli kentang tornado, terus suki sama sandwich buah. Nah, di sini tuh ada nasi bakar ayam kemangi dan taro milk. Dan totalnya itu 47.000 dan sisanya masih ada 3.000. Nah, itulah keseruan kami jajan di Pasar Ciduk. Nantikan keseruan lainnya hanya di Unhas TV. Saya Rahmat Yardi melaporkan untuk Unhas TV. Belakangan ini ramai diperbincangkan biaya melahirkan yang semakin mahal. Hal ini diduga karena pemerintah mengklaim akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk biaya persalinan. Lantas bagaimana dosen ekonomi Unhas menanggapi hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam keuangan negara yang memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya kewajiban ini. Belakangan ini banyak informasi yang beredar bahwa biaya persalinan akan dikenakan pajak yang menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dosen ekonomi Universitas Hasanuddin, Dr. Mursalim juga turut memberi tanggapan akan hal tersebut. Kalau kita bicara tentang pajak, undang-undang keuangan negara kita mengatakan bahwa memang pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sehingga oleh karenanya itu kemudian setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Dan dalam konteks pajak itu, negara itu bisa saja tanda kutip melakukan pemaksaan. Dalam artinya kan inilah kewajiban orang perorangan dan juga bersifat
masyarakat. Nah, terkait dengan berita yang akhir-akhir ini kemudian santer diberitakan tentang pajak melahirkan itu akan kena pajak. Nah, perlu diluruskan bahwa undang-undang sesungguhnya telah mengatur ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan kemudian ada turunannya yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Pelayanan kesehatan itu adalah masuk dalam jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan. Jadi harus ada penggarisbawahan di sini adalah yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Nah, kalau berita ini kemudian berkembang, ya, itu sepertinya ada sesuatu hal yang tidak nyambung atau misalnya tidak disampaikan. Kalau dia mengatakan bahwa memang kalau dia hanya baca sepotong, mengatakan bahwa jasa kesehatan itu, pelayanan kesehatan itu termasuk dalam ke dalam jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Nah, di belakangnya masih ada kalimatnya, yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Sehingga dengan demikian, isu itu sesungguhnya tidak benar. Dan itu kemudian, Direktur Jenderal Perpajakan juga sudah memberikan klarifikasi tentang hal tersebut, bahwa memang bukan itu yang dimaksud. Nah, dalam artian bahwa tidak ada pajak yang dikenakan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Bahkan ibu-ibu hamil itu pun masuk dalam konteks kewajiban negara untuk memberikan pelayanan. Termasuk dalam hal ini adalah jasa pendidikan, itu juga tidak kena pajak misalnya. Itu saya kira. Dr. Mussalim juga menyampaikan bahwa unsur pertama dalam pendapatan negara adalah pajak, sehingga ketika kebutuhan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu meningkat, maka tentu hal itu juga akan berpengaruh kepada tingkat pengenaan pajak, dalam hal ini besaran pajak. Tapi kalau kondisi perekonomian kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita bagus, ya saya pikir kemudian pajak itu juga berkorelasi positif dengan itu. Kalau misalnya perekonomian menjadi bagus, tentu kenaikan pajak itu tidak akan signifikan dalam konteks bahwa berbeda kenaikannya, besarannya ketika misalnya kondisi lagi. Tetapi ini kan menjadi timbal balik jadinya ya, timbal balik. Bahwa kalau misalnya kondisi perekonomian masyarakat lagi, ini kan pasti masyarakat keinginan untuk membayar pajak bisa saja ada, tetapi kemampuan membayar pajaknya itu yang kecil. Sehingga negara juga harus melihat. Dia memang harus melihat balancing antara kebutuhan yang pendapatan dari sektor pajak dengan kebutuhan untuk memberikan pelayanan melalui program dan kegiatan diberikan oleh pemerintah. Dalam proses penetapan pajak, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu official assessment dan self-assessment. Pada umumnya, orang akan mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar pajak karena mereka sendiri yang menghitung atau mengkalkulasi berapa besar pajaknya. Oleh karena itu, negara harusnya menerapkan official assessment dengan landasan jika masyarakat tidak mau membayar pajak, maka negara berhak untuk melakukan paksaan. Dr. Mussalim juga menegaskan bahwa jika kita tidak membayar pajak, maka itu akan menjadi terhutang dan suatu saat akan menjadi akumulasi yang nilainya sangat besar. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya konteks pendapatan kita itu adalah pendapatan bruto, yang berarti ada sesuatu yang perlu dibersihkan, seperti pendapatan kita yang harus dibersihkan melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban atau kontribusi warga negara terhadap bangsa dan negaranya dalam rangka menyediakan layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga ketika kita membayar pajak, secara tidak langsung kita berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.